Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cilders, bertemu lagi bersama Miss Dini. Kali ini kita akan bahas masih terkait dengan SK Rektor kompetensi bahasa Inggris untuk mahasiswa Unisula ya. Kalau misalnya Cilders belum ya menonton video yang sebelumnya, yang part 1, silahkan bisa cek di deskripsi di bawah ini untuk bisa nonton video yang sebelumnya. Nah, sekarang dalam video ini Miss Dini akan bahas SK selanjutnya, yaitu nomor 3893 _A1 _SA _4 _2022 tentang tutorial bahasa Universitas Islam Sultan Agung. Nah, yang pertama kita akan bahas tutorial reguler ya. Jadi nanti kita akan bahas dua Cilders. Yang pertama tutorial reguler, yang kedua tutorial non reguler. Kita akan bahas yang pertama yaitu tutorial reguler dulu. Yang pertama, tutorial reguler diikuti oleh mahasiswa program Diploma 3 dan program Sarjana Reguler. Jadi misal Cilders berada di program Diploma 3 atau sarjana yang non-reguler, mungkin di kelas karyawan, eksekutif, ataupun kelas mitra, itu tidak bisa diikuti ya. Ini hanya diikuti oleh mereka yang berada di program reguler. Kemudian, tutorial reguler terdiri dari serangkaian program berjenjang yang terdiri dari tutorial bahasa Inggris atau akan kita sebut TBI, dan selanjutnya adalah tutorial English Proficiency Test atau TEPT ya. Jadi TBI ini adalah bahasa Inggris dasar. Jadi sebelum kita belajar ke hal yang lebih sulit, kita akan belajar hal-hal dasarnya dulu ya. TBI itu nanti di semester 3. Kemudian TEPT, nah ini kita akan sudah mulai membahas TOEFL, soal-soal TOEFL. Ini nanti akan kita mulai di semester 4 ya, jenjang reguler. Kemudian tutorial reguler dilaksanakan secara serentak satu angkatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh UPT Pengembangan Bahasa Internasional ya. Seperti yang Miss Dini bilang tadi, untuk TBI kita akan adakan serentak satu angkatan di semester 3. Kemudian TEPT kita akan adakan serentak satu angkatan di semester 4. Jadi untuk Cilders mungkin ya yang mengambil cuti di semester 3 atau di semester 4 berarti otomatis akan gagal ya dalam program TBI atau TEPT karena tidak mengikuti dari awal seperti itu ya. Kemudian mahasiswa Unisula yang dinyatakan lulus dalam program TBI dapat mengikuti program TEPT. Jadi gini Cilders, nanti di semester 3 Cilders nanti akan mendapatkan informasi dari UPT PBI ataupun mungkin nanti dari Prodi atau bahkan nanti dari Komting Angkatan bahwa ada pembukaan pendaftaran program TBI. Ini berarti yang di semester 3. Nah, Cilders ini harus ikut ya, harus mendaftarkan diri dalam program ini. Kalau misalnya Cilders tidak mendaftar dalam program TBI, maka otomatis Cilders juga akan gagal dalam program TBI dan juga TEPT. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Cilders sudah mendaftarkan diri di program TBI ini, insya Allah Cilders juga bisa mengikuti program TEPT di semester 4. Asalkan nanti ada syarat ketentuannya, misalnya seperti harus memenuhi minimal kehadiran dalam program tutorialnya, kemudian juga harus lulus dalam ujian post-testnya. Seperti itu. Di program TEPT pun sama. Jadi Cilders itu harus ikut tutorial dengan minimal kehadiran yang sudah ditentukan dan juga harus lulus programnya. Kalau misalnya Cilders sudah lulus program TEPT, berarti nanti akan kita berikan sertifikat TEPT atau IPT. Nah, ini sertifikat yang bisa digunakan sebagai pendaftaran sidang ataupun pendaftaran wisuda. Ini bisa ya seperti itu. Tapi sertifikat TBI itu tidak bisa digunakan untuk program untuk mendaftar sidang ataupun wisuda ya. Jadi Cilders hanya punya sertifikat TBI sebagai tanda kalau Cilders itu sudah mengikuti program TBI dan berhak mengikuti program TEPT. Seperti itu. Nanti untuk syarat dan ketentuannya ditunggu aja informasinya, akan kita sosialisasikan lebih lanjut. Kemudian mahasiswa Unisula yang tidak mengikuti dan atau tidak lulus dalam program TBI dan atau TEPT dapat mengikuti program tutorial non-reguler. Nah ini ya, ini adalah solusi bagi Cilders yang gagal di program TBI ataupun di program TEPT. Cilders bisa mengikuti program yang non-reguler seperti itu. Program non-reguler ini kita akan membahas juga tips and trick mengenai pengerjaan soal TOEFL seperti itu. Nanti kalau misalnya lulus, tentu akan kita berikan sertifikat TOEFL dan itu bisa digunakan sebagai syarat sidang dan syarat wisuda seperti itu ya. Teknis pelaksanaan
pelaksanaan program tutorial reguler itu diatur dalam pedoman pelaksanaan tutorial reguler dan portal informasi tutorial reguler. Nanti informasinya mungkin Childers mungkin bisa lebih proaktif ya dalam mencari informasi. Misalnya kok ini udah mau masuk semester 3, belum ada informasi soal pendaftaran TBI ya. Nah, Childers berhak ya mendapatkan informasi mungkin dari Komting angkatannya ataupun dari prodi atau bahkan bisa banget datang langsung ke UPT PBI. Nanti akan kita berikan informasi lebih detail lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tutorial non-reguler. Ini adalah solusi bagi Childers yang tadi gagal dalam program TBI dan atau TEPT. Nah, jadi tutorial non-reguler atau kita sebut IEPT, singkatannya adalah Intensive English Proficiency Test Preparation, dapat diikuti oleh mahasiswa Unisula yang tidak mengikuti dan atau tidak lulus dalam tutorial reguler. Ya, jadi ini bisa diikuti oleh semua jenjang ya. Tadi kan untuk tutorial reguler hanya diikuti oleh D3 dan sarjana yang reguler. Kalau tutorial non reguler ini bisa diikuti dari tadi yang kelas mitra, kelas karyawan, kelas eksekutif, magister, profesi, kemudian doktor. Ini langsung bisa mengikuti yang program non reguler. IEPT preparation dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh UPT PBI atau sesuai dengan kesepakatan penjadwalan yang diajukan mahasiswa dan atau program studi. Ya, jadi setiap bulan ini Childers kita itu selalu buka ya pendaftaran untuk kelas-kelas IEPT. Ada kelas weekend, ada kelas malam, kemudian kelas reguler atau yang kita laksanakan di weekday di hari dan jam kerja itu juga kita buka sebanyak 2 kelas dalam 1 bulan. Dan pendaftarannya kapan, Miss? Kita selalu buka pendaftaran 24 hours ya. Jadi Childers hanya perlu akses link pendaftaran aja nanti dan daftar di situ. Pendaftaran juga dipastikan ya Childers memilih jenjang yang sesuai dengan Childers saat ini berada. Jadi misal ada S1, S2 atau profesi dan juga ada S3 seperti itu. Oke, jadi untuk penjadwalan kelasnya kita sudah ada ya di websitenya Cilat Unisula. Itu nanti sudah ada jadwal-jadwal kelas yang kita buka secara reguler. Atau kalau misalnya Childers ingin mengatur jadwal sendiri, misalnya seperti kelompok. Nah, ini kelompok IEPT kelompok itu asik banget karena Childers itu bisa menentukan teman mana yang mau diajak bergabung dalam program ini. Minimal 15 orang, mungkin teman satu gengnya, teman satu angkatan, ataupun teman bermainnya dalam mahasiswa Unisula ya tentu aja. Itu bisa banget diajak untuk ikut program ini asalkan memang belum lolos TOEFL-nya seperti itu. Nanti untuk jadwal KBM dan jadwal ujiannya itu bisa Childers tentukan sendiri seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dengan jadwal masing-masing peserta. Nah, untuk teknis pelaksanaan program tutorial non-reguler diatur dalam pedoman pelaksanaan tutorial non-reguler dan portal informasi tutorial non-reguler ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan, kemudian tarif dan juga pendaftaran, informasi seputar tutorial non-reguler akan dirangkum di dalam website Cilat Unisula. Jadi pastikan nanti Childers bisa akses dan baca-baca dengan teliti ya. Oke, nah itu dia tadi Childers untuk program tutorial reguler dan juga program tutorial non-reguler. Kalau misalnya Childers masih bingung terkait dengan program tadi, bisa tulis di bawah di kolom komentar ataupun bisa chat ke admin dengan nomor yang ada di bawah ini. Nanti insya Allah Childers akan kami berikan penjelasannya lebih detail, atau bisa juga nih bisa melalui DM di Cilat di Instagram Cilat @cilat_unisula. Sekian Childers, kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas SK yang terakhir insya Allah masih bersama Miss Dini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilat Unisula, your world is here.